Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV, kita jumpa lagi di tanggal 6 Mei 2021 yang merupakan hari ke-24. Kita sudah menjalankan ibadah puasa. Bagaimana? Lancar ya? Semoga lancar semuanya. Seperti biasa menata hati sampai jam 5 nanti untuk kebersamaan kita bersama Ustadz Ridho Basuki. Langsung saja kita menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali Ustadz hari ini ya. Iya, karena pakai baju yang couple ya. Nyaman tempat. Iya, betul. Kalau koleksi dari Shelly Collection. Ya. Jadi kita di awal pertama ini ya, betul. Kita mau ngucapin terima kasih juga untuk Shelly Collection yang selalu mendukung untuk busana kami berdua di setiap harinya ya. Baik penikmat Radio KDS 8 dan Ustadz, tema kita hari ini mengenai Allah akan mengabulkan doa hambanya Ustadz ya. Nah, untuk Anda penikmat Radio KDS 8 silahkan bisa pertanyaan di WhatsApp maupun di teleponnya Radio KDS 8. Kalau kita mempunyai keinginan gitu kan ya, kalau kata Ustadz Ridho minta kepada Allah, tapi sebenarnya kalau misalnya kok belum dikabulin sih Ustadz gitu kan ya, bahwa Allah kan juga tidak memberikan itu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, seperti itu ya Ustadz Ridho ya. Monggo silakan untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio KDS 8, pemirsa Malang TV, alhamdulillah kita kembali menata hati kita di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa syukur tentunya, dan alhamdulillah selalu sehat. Amin. Sempat ada iman, ada Islam, ada iman, ada takwa. Ini menunjukkan bahwa selama ini doa-doa kita juga terkabul, karena hampir di setiap doa kita melalui sholat kita, di sholat wajib maupun sholat sunnah, di sana ada harapan bahwa kita meminta kepada Allah untuk minta kekuatan, minta keimanan, bahkan kita juga pengakuan bahwa hidup kita, sholat kita semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan doa-doa kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap doa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catat itu, garis bawahi. Nanti akan saya jelaskan ketika Anda merasa rasanya belum dikabulkan doa saya. Akan kita kaji bersama-sama. Kita sanggup, Mbak Tia juga sanggup 24 jam untuk membuktikan bahwa doa itu terkabul hakikatnya. Nah, kemudian di hari ke-24 ya. Berarti ini sukanya yang iktikaf, malam ganjil. Jadi iktikaf. Jadi di malam ganjil, sukanya kan ganjil ya. Kalau saya mulai awal jaga gawang saya. Jadi kali aja dia datang di awal, di tengah atau di belakang. Tapi kita juga menghormati bahwa banyak yang berpendapat Lailatul Qadar akan hadir di 10 hari terakhir, mulai malam selikur dan seterusnya. Ini malam 25, berarti juga termasuk malam yang ganjil. Nah, mudah-mudahan yang jaga gawang sejak awal juga mendapatkan beberapa kali Lailatul Qadar. Amin. Yang menjaga gawangnya di akhir, mudah-mudahan nggak meleset juga, semuanya dapat. Akhirnya kita dapat keberkahan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah yang merupakan grand dari desain Allah adalah Lailatul Qadar. Betapa 83 tahun, sekitar 84 tahun ya, 83 sekian bulan, itu sama ketika kita meraih atau mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jangan percaya media sosial tapi ya. Sekarang ketemu Lailatul Qadar ternyata cewek cantik ya. Di sini ada label namanya Lailatul Qadar. Itu cuma nama, sekedar nama. Tapi yang kita kejar adalah benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang ke-24 berarti rujukan kita di juz 24 ya. Kemudian ada spesial di juz ini, terutama terkait dengan materi kita yang saya ambil adalah surat Al-Mu'min, ayatnya insya Allah di 60 ya. Ya, yang kita pelajari ayat 60 itu pernah ya kita bahas ya, bahwa doa itu pasti dikabul. Jadi di sana Allah menegaskan
ketika Allah berfirman, maka ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku berikan. Bahkan di akhir ayat itu Allah mengingatkan pada kita, barang siapa menyombongkan dirinya, artinya nggak mau sholat, nggak mau berdoa, itu akan benar-benar ditempatkan di neraka jahanam, neraka yang mengerikan, kemudian yang menyengsarakan kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi betapa Allah malah membuka lebar-lebar, minta kepadaku, aku beri nanti. Justru kalau kamu nggak minta, kamu termasuk sombong, nanti murkanya Allah amat pedih tentunya. Makanya sampai dimanapun kita berada, bahkan ketika kita berupaya berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Jadi tetap kalau kita bandingkan, tidak sekedar impas saja, Allah akan memberi lebih dari apa yang kita lakukan. Namun kadang-kadang kita khilaf, kita tidak melakukan apapun ketika ada waktu-waktu yang Allah siap menerima kita, siap menggendong kita, memeluk kita. Nah, apa itu? Salah satunya waktu-waktu di antara waktu yang ini, setelah kita mengucap salam, kemudian kita juga berzikir. Nah, di sana ada waktu-waktu mustajabah. Ketika kita memanjatkan doa, Masya Allah, nggak pakai nawar, jadi istilahnya guyonan kita ya, nggak pakai nawar, langsung kasih. Tidak percaya, buktikan kita boleh konfirmasi ya. Oke, mulai nanti saya akan buktikan Ustadz Ridho ini ngomongnya gimana. Iya, buktikan nanti Anda sholat, kemudian selesai salam, wirid, memanjatkan doa apa yang kalian minta. Kita ketemuan kapan? COD ya. Minta apa? Saya nggak lihat Anda sekarang nanti mau minta apa, tapi saya berani bertaruh ya. Oh, nggak boleh ya bertaruh ya. Tanggung jawab Ustadz Ridho Basuki ini. Iya. Kita akan jelasin, semuanya akan saya jelaskan bahwa itu adalah nyata adanya, bukan sekedar supaya pemirsa Malang TV tertarik atau penikmat radio KDS 8 tertarik mendengarkan, tidak. Ini adalah janji Allah. Sudah banyak yang membuktikan, termasuk saya sendiri tentunya. Nah, kemudian dari apa yang menjadi keinginan kita, kadang-kadang ada miskomunikasi. Ketika kita sebenarnya membutuhkan kesehatan, tapi kita minta uang. Ketika kita sesungguhnya minta masa depan, kita lebih suka minta uang. Kemudian untuk kadang-kadang ini untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada di lagu-lagu guyonan itu, neraka itu mahal tapi banyak yang beli, sementara surga itu murah tapi banyak yang nggak suka. Ya, lebih suka yang mahal, dengan uang banyak pun dia beli, tapi itu sebuah kemaksiatan. Sementara hanya berzikir, sholat tahajud, murah sekali kan, hanya apa itu, bermodal dengkul ya. Itu hasilnya bisa luar biasa. Sementara yang mahal-mahal nanti berujung di neraka, malah diberi, dikejar bahkan ya. Itulah manusia kadang-kadang, ketika kita tidak waspada, maka akan diambil alih oleh syaitonir rajim, setan yang nakal, nggeregetno. Seandainya bisa nampak, mungkin saya tiap hari perang dengan setan ya. Tapi dia nggak nampak. Makanya untuk itu kita perlu tetap waspada dengan menjaga iman kita. Makanya setiap Ramadan, alhamdulillah di Radio KDS 8, Malang TV juga berpartisipasi, mengajak semua pemirsanya, penikmatnya untuk menata hati.
Nah, miskomunikasi kadang-kadang kita juga seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi, kita sesungguhnya diberi yang kita butuhkan, tapi seolah-olah kita belum menyadari dan seolah-olah belum diterima doa kita karena yang kita minta adalah yang kita inginkan. Saya ingin mobil, Ustadz, tapi hanya diberi kesehatan. Bayangkan kalau ini tidak diberikan Allah lebih dulu, mobil terbeli tapi Anda meninggalkan dunia. Apa artinya mobil? Nah, oleh Allah, oh ini pengen mobil sementara kesehatannya parah ini. Saya sehatkan dulu aja. Mobilnya belakangan nanti bisa dicari. Ketika kerja keras dapat uang bisa beli. Nah, kadang-kadang kita suudzon pada Allah, suudzon. Opo njaluk motor kok mek dikei sehat ya. Seolah-olah Allah yang salah, sementara Allah jauh lebih tahu hari depan kita ini kesehatannya membahayakan. Akhirnya kita diselamatkan. Sama ketika seorang astronot ya, sempat menyesali, sempat marah dengan Tuhannya. Nggak tahu saat itu posisinya, yang penting dia menggerutu, marah, dan karena pemberangkatannya ditunda. Nah, ternyata ketika terjadi sesuatu, ternyata Apollo yang dinaikin ya, dinaikin dia ternyata mengalami kecelakaan, hancur lebur. Jadi seandainya dia tidak tertunda jadwalnya, berarti ikut hancur yang tadi itu. Nah, baru dirasakan, baru memahami ternyata rencananya lain. Sang Maha Kuasa merencanakan lain, kenapa saya nggak berangkat, itu baru disadari. Gitu Mbak ya. Baik, Ustadz Ridho, bahwa berarti Allah itu mengabulkan doa umatnya dengan 3 cara ya. Yang pertama dikabulkan, ditunda, serta diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Seperti itu ya Ustadz ya? Iya, betul sekali. Kemudian juga doa itu ditunda itu bisa jadi ada yang dimasukkan investasi kita. Jadi doa itu ini biar jadi simpanan dia. Misalnya Mbak Tia, Tia minta ini dan itu, ada yang dikabulkan di dunia, ada yang untuk simpanan di sana nanti di akhirat kelak. Oke, baiklah. Jadi penikmat Radio KDS 8 jangan berhenti berdoa, Ustaz, jangan ya. Pernah berhenti berdoa. Dengan banyak cara, karena berdoa kenapa nggak boleh putus? Dan terus ya opo nyetir bareng masuk kok ndonga ini. Jangan bayangkan bahwa doa itu harus dalam gerakan sholat, harus dengan menengadahkan tangan di atas sajadah. Sambil nyetir bisa, sambil bekerja ini hati kita berdoa terus ya. Dimanapun dan kapanpun. Iya. Gitu, Ustaz. Itu makanya tidak terputus, itu maksudnya setiap saat kita bisa tetap komunikasi pada Allah. Dengan zikir sesungguhnya adalah mengingat, dan mengingat itu berdoa sesungguhnya mengandung doa. Oke. Itu. Baik, cukup ya Ustadz ya. Cukup. Untuk pembukaan kita mengenai Allah akan mengabulkan doa hambanya. Penikmat Radio KDS 8, silakan nanti akan kita jawab pertanyaannya, tapi kita jeda iklan berikut dulu. Jangan kemana-mana sampai nanti maksudnya. Oh iya, sampai sebentar lagi. Ya, baik penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV, kita kembali lagi bersama Menata Hati dengan Ustadz Ridho Basuki. Langsung di segmen kedua, langsung saja yang mau telepon monggo di 03413021 537. Karena tadi ada yang bilang nggak kebagian teleponnya. Ya. Kan? Penelpon pertama. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak siapa, Pak? Tulung aku. Pak Bambang. Pak Bambang, beda. Beda ya. Nggih, Pak Bambang. Iya.
berdoa itu kan boleh bahasa apapun ya. Apapun boleh. Bahasa Iya. Inggris, bahasa Amerika, bahasa Iya. Latin dan sebagainya. Tapi mengapa di dalam sujud kan karena dekat pada Allah, tapi kok gak boleh diutarakan dengan bahasa kita? Iya. Katanya harus dengan bahasa isyarat. Apalah karena itu. Iya. Ustaz, ya. Namun, Terima kasih Ustaz. itu Iya, aja. iya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, silakan Ustaz. Iya, yang dimaksud untuk bahasa itu memang bebas ya untuk berdoa. Hanya khusus sholat itu karena Kanjeng Nabi sendiri menyampaikan sholatlah seperti aku sholat. Jadi sholatlah seperti aku sholat. Ya, itu sehingga ketika bacaan-bacaan sholat, gerakan sholat itu diucapkan seperti yang dicontohkan Nabi. Jadi sampai bahasa pun nggak boleh diubah. Itu khusus yang sholat. Tapi bahwa di luar sholat kemudian kita berdoa itu tidak harus mengambil dari doa-doa yang ada di Al-Quran dengan bahasa kita. Jadi yang dibebaskan dengan berbagai bahasa itu adalah di luar sholat. Nanti kalau sholatnya juga pakai bahasa Indonesia, jadi macam-macam. Nanti di Mekah kita bingung di Mekah. Ada yang katanya Allah Maha Besar, sing Madura, do Allah jeraja, macam-macam. Yang Batak juga lain lagi. Makanya untuk sholat sama, untuk kebersamaan sama seperti di Ka'bah, bahwa kita fokus menghadap ke sana. Jadi bukan semua menghadap ke barat. Jadi kalau yang negaranya di timurnya Ka'bah ya menghadap ke barat, tapi kalau di utaranya juga menghadap ke selatan dan seterusnya. Itu sebagai titik kesatuan kita. Jadi tujuannya hanya itu Pak Bambang ya. Jadi khusus sholatnya saja. Jadi jangan pernah berusaha loh ya, tak wanti-wanti loh. Doanya saja yang dengan bahasa bebas. Nanti kalau sholatnya di luar sholatnya yang bebas ya. Kalau sholat diubah nanti ditangkap Pak Polisi. Bukan Pak Polisi, tapi ditangkap Ustadz ya. Oh iya. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya selama ini KB dan efeknya tidak menstruasi. Jadi saya selalu full puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Awal dari KB adalah bertujuan untuk kebaikan ya, kesehatan, terus menata keluarga. Mungkin dengan alasan 2 anak saja kayaknya agak berat ya. Jadi akhirnya 2 anak cukup ya. Tapi yang mampu disilahkan boleh ya. Nah, dampak dari KB memang bermacam-macam. Tapi itu semua yang penting awalnya menata keluarga itu tadi dengan KB itu tidak ada masalah. Justru disyukuri saja. Nggak ada batalnya ketika berpuasa. Jadi tidak ada menstruasi, tapi tetap harus periksa ke dokter apakah keadaan seperti itu termasuk hal yang biasa atau ada yang harus dilakukan oleh para dokter. Oke. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ada Mas Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Saya sudah mencoba berusaha dan berikhtiar mendekatkan perempuan agar mendapatkan istri yang soleha gitu Ustadz. Nah tapi kenapa setiap saya mendekat kepada perempuan atau berkenalan selalu saja gagal? Jadi saya harus bagaimana lagi Ustadz? Yang pertama mawas diri ya. Mawas dirinya dengan diawali istighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua khilaf kita, semua salah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar dalam arti kita perlu memahami karakter wanita. Apa sih sukanya wanita? Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kita punya tujuan, tapi seolah-olah pihak orang lain yang harus nurut kita. Jadi akhirnya kita menggunakan cara-cara kita tanpa mempertimbangkan
etika dan estetika yang seharusnya disukai banyak orang. Itu perlu dikaji ya. Jadi sudah benarkah Anda mendekati wanita itu dengan cara yang menyenangkan wanita? Wanita itu suka wangi, wanita itu suka disanjung, wanita itu ya kan suka perhiasan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita mendekati wanita hanya dengan cara-cara yang kurang disukai itu, sudah nggak bau wangi, bentak-bentak, kemudian juga tidak menunjukkan ini, terutama loman ya. Wanita itu suka yang loman, karena wanita umumnya juga loman. Loman dalam arti senang memberi ya, senang memberi itu apa ya? Royal. Suka sodakoh, ya, tidak medit. Ada bahasa yang lain apa itu saya lupa. Jadi umumnya itu, ketika melihat seorang laki-laki yang mohon maaf bakhil ya, ini biasanya pengen lari wanitanya, ilfil akhirnya nggak bisa move on. Akhirnya juga menghambat kita. Ya, jadi bisa kita merendah, kemudian juga tunjukkan bahwa kita suka ikhlas dengan sikap yang bagaimanapun, fleksibel, tunjukkan itu semua. Insya Allah dengan ikhtiar seperti itu, dan jangan lupa sedekah nggih. Setiap kita punya hajat, kita minta kepada Allah. Kayaknya belum maksimal deh ke Allahnya. Terus ditambah lagi yang endingnya dengan sedekah. Insya Allah nanti akan segera ditemukan bidadari oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berbenah untuk lebih suka dermawan ya, dermawan, suka yang ke arah dermawan, kemudian menghargai orang lain. Apapun sikap orang lain itu kita cenderung bisa memaklumi, bukan kita minta loh cewek mbak aku ya kudu ngajeni ini dan itu. Wanita wong wedok kudu wong lanang iki ndukure wong wedok, dan itu abaikan saja dulu. Kita lebih mampu mengelola dengan siapapun saya bisa, seolah-olah begitu, bergaul dengan siapapun bisa, jadi menyenangkan. Dan yang penting sedekah tadi tidak harus dibuang uangnya, senangkan hati orang tua, senangkan adik-adik atau kakaknya, senangkan hati teman-temannya, senangkan hati tetangganya. Gampang itu, dilungkas moro, mitodari ini moro. Ya. Langsung aja ke Ustadz Ridho, ya kan? Free konsultasi Ustadz ya? Free. Saya kan dokter, jurusan dokter cinta. Tapi setiap saya WhatsApp itu WhatsAppnya malam, balasnya tuh siang. Halo, assalamualaikum. Putus ya. Halo, putus ya. Oke, baik, silakan dicoba kembali di 0341 3021 537. Saya lanjut lagi untuk pertanyaan melalui WhatsApp penikmat Radio KDS 8. Kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini loh yang mau masuk dari kemarin. Iya, waalaikumsalam. Monggo Bu Luki. Oh, Bu Luki, monggo. Iya, saya salam hormat dulu ya buat Pak Ustadz. Iya. Saya juga salam hormat, salam. Iya. Sayang boleh loh, sayang boleh. Salam sayang boleh. Iya kan, sayang saudara. Kan harus saling menyayangi, nggih. Iya. Monggo Bu Luki. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana orang yang menzolimi atau buruk sangka ada orang yang belum tentu salah atau berbuat misalkan itu, apa itu yang dibilang suudon, apa orang itu termasuk dosa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Bu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jelas dosa, bahkan ada yang sampai dosa besar. Orang yang mengolok
berghibah tentang kesalahan orang itu intinya kan menjelekkan orang, menyalahkan orang. Ini berdosa. Di Al-Baqarah jelas sekali Allah mengingatkan pada kita bahwa jangan suka mengolok-olok, kata Allah. Bisa jadi yang kamu olok lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Diingatkan juga orang-orang diingatkan oleh Allah itu jangan suka mengolok. Bisa jadi yang diolok-olok orang itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Sama antara siapapun itu, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, warga dengan tetangga, atau saudara kakak dengan adik, begitu seterusnya. Tidak sedikit manusia yang terlibat dalam hal ini. Jadi mengolok-olok, menjelek-jelekkan, ini jelas berdosa. Dan bisa dilihat, dibuktikan ketika sifatnya sudah permanen. Ini berarti tukang ngelok wong tapi permanen. Jadi kalau enggak ngerasani tonggone itu pusing kepala katanya. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik. Kehidupannya pasti tidak tenang. Bahkan yang diolok-olok bisa lebih tenang. Ya. Jadi ada istilah, Bapak aku dirasani dosaku berkurang. Itu runutannya bisa ketemu ke sana, tapi ada kaidah-kaidah ilmunya yang pada akhirnya itu kita bisa boros karena kita mendatangkan dosa dari orang-orang yang kita. Jadi Buluki itu berdosa dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka menjelekkan orang lain. Baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan kelima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Mohon izin, ini Pak Hartono di Bareng. Pak Hartono. Bapaknya Saiful Indra Jaya, pemain Arema itu Ustaz. Oh, nggih. Ya. Ustaz, mohon izin Ustaz. Mau menanyakan tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana Ustaz ya? Itu Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya pemain Arema siapa namanya? Indra. Nah, ya, intinya tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam kesehariannya hampir dipastikan tidak marah-marah dia. Mungkin saya pernah marah, tapi pas hari itu 2-3 hari jelas gak marah, murah senyum, kemudian dengan siapapun, sampai orang yang biasanya sering beda pendapat misalnya, itu juga maklum. Jadi ketika kita mampu seperti itu, iya apa ya, aku telung dino ini belas gak pengen muring-muring, terus apapun yang dilakukan orang menurut saya kok biasa, wajar, nek orang berbuat salah itu wajar. Jadi sering maklum, terus kesehatan kita juga nyaman. Jadi nggak lapar tapi juga nggak keluarkan. Ya. Kemudian juga nggak susah. Kadang pernah ya kita suatu saat itu seperti ada penyesalan atau mendelong hati ini dari Mbak Tia. Itu kadang kita nggak tahu kenapa itu. Nah, ketika disamperin Lailatul Qadar itu kita nyaman sekali dalam sisi apapun, dalam metabolisme tubuh kita juga bagus. Kan ada kadang-kadang yang suka, iya aku kadang-kadang diluk kebelet ngoyo dan lain sebagainya. Kita senep tiba nggak ada apa-apanya, hanya rasa saja. Nah, itu kadang-kadang terjadi kondisi metabolisme yang tidak sempurna dalam tubuh kita. Nah, ketika aura Lailatul Qadar itu mendekat, semuanya jadi ya hampir bisa dipastikan semacam surga dunia ya. Jadi nyaman, senyaman-nyamannya. Hawanya di luar kita juga nggak kademen, nggak juga kepanasan. Ketika kita masih waduh wong kepikate udan baik, itu jelas sekali tidak ada Lailatul Qadar yang mendekat. Tapi ketika kita nyaman, tenang gitu Ustaz ya. Itu insya Allah kita akan
mendapatkan. Jadi itu tanda-tanda yang telah dikaji dan disampaikan oleh para alim. Itu Pak. Ya. Pak siapa tadi, Hartono ya, di Mbareng. Baik, 5 pertanyaan sudah terjawab ya penikmat Radio KDS Lapar untuk segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menata Hati. Kita akan kembali lagi untuk Anda. Baik penikmat Radio KDS Lopan, kita kembali lagi bersama Menata Hati. 44 menit ya, lepas pukul 4, sedikit lagi untuk kebersamaan kita tidak terasa. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, di saat pandemi ini masjid lingkungan kantor ditutup, sehingga saat sholat Jumat bapak-bapak melaksanakan sholat Jumat di divisi masing-masing dengan jamaah 10 orang. Sah atau tidak Pak Ustadz, karena lokasi masjid di luar jauh dan waktu yang tidak mencukupi? Terima kasih. Ya, yang batasan ideal memang 40 jiwa untuk salat Jumat. Yeah. Tapi ketika muncul udzur syar'i yang itu bisa masuk ranah darurat, ya akhirnya tidak ada masalah. Jadi ketika kita 5-10 orang pun, ketika itu ada unsur yang memenuhi udzur syar'inya, maka tidak ada masalah, bisa dilaksanakan. Jadi bayangkan kalau berangkat ke masjid katanya jauh ya, yang penting benar loh ya, yang dia sampaikan itu benar. Pokoknya ada unsur udzur syar'i, ada unsur yang memenuhi bahwa itu masuk kategori darurat, dibolehkan gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, Pak Ustadz, apa hukumnya nyekar kalau tidak bisa datang ke makam langsung? Ya, nyekar itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi mendatangi kubur atau ziarah kubur itu dalam arti untuk mendoakan. Kemudian di sana kita juga bisa memanfaatkan bahwa kita ingat mati. Kita ingat bahwa orang tua kita sudah meninggal, saudara-saudara kita sudah banyak yang meninggal, dan kita nanti pasti juga akan meninggal. Ini akan bisa mendatangkan empati pada diri kita, kemudian akhirnya berbenah. Oh ya, kalau nanti akhirnya semua mati, berarti setelah kematian juga masih ada urusan, ada alam, dan itu rukun iman kita baik, rukun Islam kita baik, pasti akan mendatangkan keinginan. Oh ya, kalau begitu sebelum saya mati, saya akan berbenah mulai hari ini dan seterusnya. Jadi hikmahnya itu. Tapi ketika tidak mampu atau tidak sempat di makam atau istilah nyekar tadi, dari rumah pun tidak ada masalah. Tidak mengurangi, kalau di rumah nanti pahalanya berkurang dan lain sebagainya, tidak. Di semua sisi adalah buminya Gusti Allah. Dimanapun kita memanjatkan doa, semuanya bisa terselesaikan. Jadi pelayanan Allah sangat prima. Jadi dimanapun bisa dilayani dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar doa kita terkabul? Agar doa kita terkabul, yang pertama bersuci. Jadi upayakan walaupun tidak sholat, pengen wirid sambil nyetir mobil, pengen wirid sambil bekerja, ono sing deplok jagung, ono sing menggiling daging untuk bakso itu, atau ada juga yang kalau Mbak Tia siaran ini juga bisa sambil detak jantungnya itu diiringkan kalimat-kalimat thayyibah, Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalimat-kalimat yang termasuk 99 Asmaul Husna atau wirid, itu bisa saja. Kemudian dari terkabulnya doa itu salah satunya juga saya selalu menyertakan di sana sedekah. Komersial sekali Pak Ustadz ini. Ini yang diajarkan oleh Allah. Allah tidak pernah gratis ya. Allah memang Rahman Rahim. Tapi pada dasarnya setiap transaksi itu juga ada berbayarnya. Ya, seperti yang sering saya ucapkan, sering sekali.
Mungkin Anda bosan ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolat. Jadi jadikan sabar dan sholatmu itu sebagai penolongmu. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, ya bayar dengan sabar dan sholat. Banyak sekali ayat-ayat yang semacam itu, termasuk dengan Asmaul Husna tadi, dengan memperbanyak mengingat aku. Tuh. Kemudian ketika kita mampu, ini sedekah itu hakikatnya kan kita kepada orang lain. Akhirnya dampak dari kita berdoa itu menyebabkan orang lain senang hatinya. Bagaimana tidak, kita misalnya dermawan sekali, suka traktir teman dan nah ini biasanya doanya juga lebih mustajabah dibanding yang bakhil ya. Kemana-mana tiap ditanya ngeluh gak duit, akhirnya gak duit tenang. Salah dewe ya. Jadi menyembunyikan ketika punya sesuatu ini juga tidak boleh. Tapi pamer juga tidak boleh. Makanya tenang-tenang saja. Walaupun ATM digitnya sampai 9, 10, tenang-tenang aja. Oke. Ya, itu. Iya, selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Ini saya Mbak Wika di Lowokwaru. Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, ketika anak saya sudah 5 mau ke 6, nah yang 2 ini diurus sama ibu mertua, apakah saya dosa? Diurus maksudnya Dibantu mungkin Ustadz ya? Bisa dibantu atau diambil, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ketika ada pernyataan dari nenek atau kakeknya, mungkin melihat kemampuan kita sebatas itu, akhirnya yang penting tidak muncul dari orang tua, apalagi tuntutan. Yang jelas saya nggak mampu lagi membiayai anak ini. Salah ya anak sampean bolak-balik bentahun kongkon meteng. Nah, ini yang tidak boleh. Karena begitu nanti Anda merasa tersiksa atau merasa berat karena beban anak, Allah akan menunjukkan pada kita di banyak ayat bahwa anak itu sebenarnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan salah nggih, seluruh orang tua yang ada di negara penikmat radio KDS 8 dan negara bagian Malang TV, gak ono cerita nih orang tua itu membiayai anak-anaknya. Semuanya dijamin oleh Allah. Duh, buktinya kan saya kerja Ustadz, kerja dapat bayaran tak keinginannya anakku. Hakikatnya Allah memudahkan pekerjaan Anda karena Anda punya anak. Seandainya Anda tidak punya anak, mungkin tidak sebesar sekarang ini gaji Anda. Itu. Jadi sebenarnya itu titipan dari Allah untuk merawat anak-anak Anda. Jadi begitu anak itu Allah menjamin, sehingga sampai pada tataran jangan takut punya anak. Kemudian kalau di desa dulu banyak anak banyak rezeki, itu hakikatnya itu pemahaman yang bahwa anak kita itu dijamin oleh Allah. Tapi kalau tahu dijamin bukan terus akhirnya sampai punya anak 50 nanti lupa sama anak-anaknya. Ini hakikatnya. Ketika kita bukan keinginan kita, keinginan orang tua, itu baik sekali. Yang penting jangan sampai orang tua merasa berat. Ya Allah, wis gak kuat rasanya. Lalu mangsamu anakmu sing papat itu, apa kamu yang menghidupi? Bukan, itu semua Allah. Ya. Oke. Baik, sudah Ustadz cukup untuk pertanyaan kita. 9 pertanyaan sudah habis. Masih dan ada lagi? Sudah nggak ada. Sudah selesai ya. Sudah terjawab semua di WhatsApp maupun teleponnya Radio KDS 8. Silakan Ustadz untuk kesimpulan hari ini mengenai Allah akan mengabulkan doa hambanya. Ya, kesimpulannya karena Allah telah banyak menyampaikan dalam ayat sucinya, termasuk tadi surat Al-Mu'min ya, ayatnya 60 jelas sekali, mintalah kepadaku maka aku akan berikan. Tentu di sana juga ada syarat dan prasyaratnya. Jadi terkabulnya doa itu bukan terus gratisan. Saya katakan bahwa ketika kita membelinya atau membayarnya dengan hal yang mudah sekali juga, bukan berarti kalau minta bayaran Allah itu bayarannya mahal, tidak. Berdoa ya yang prinsip kita berusaha dalam kondisi yang suci.
itu akan lebih baik. Jadi makanya budaya menjaga wudhu, setiap batal kita wudhu lagi, kita jaga seperti itu. Habis mandi jangan lupa wudhu juga, sehingga di setiap saat dalam kondisi apapun ketika kita memanjatkan doa itu sedapat mungkin dalam kondisi yang punya wudhu, walaupun itu tidak wajib. Kan justru yang sunah-sunah itu bisa jadi prioritas untuk mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena semua permintaan kita selalu dikabul oleh Allah, ya kita menyiapkan diri untuk bersyukur. Kita tuh kadang-kadang rasa syukur yang perlu ditingkatkan. Jadi kita bersyukur bagaimana ketika kita bangun tidur, bersyukur sekali karena masih hidup, masih bisa melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Bayangkan ketika kita tidur habis itu tidak bangun lagi, kita tidak bisa berbenah lagi. Kapan kita harus mohon ampun, bertobat dan ingin berbuat? Karena hakikatnya orang-orang yang sudah meninggal itu ibarat kalau kita bisa ngerekam jeritan hatinya, itu dia minta ingin hidup lagi sebentar saja, biar saya sempat sholat, biar saya sempat sedekah, biar saya sempat sabar itu. Dan nah, kita yang masih hidup alhamdulillah, makanya berlomba-lombalah dengan memperkaya diri dengan kebersihan atau kesucian kita, kesabaran kita, kedermawanan kita, dan kemampuan kita menyenangkan hati orang lain. Itu yang terangkum biasanya saya sampaikan di ciri-ciri orang bertakwa itu kita ambil Pak, insya Allah. Dan mudah-mudahan penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, kita semua berharap Allah selalu memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan pada kita. Amin. Untuk menjadi orang yang selalu menyembah Allah, selalu meminta hanya kepada Allah, sehingga Allah akan menyiapkan surga untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Basuki untuk tema kita hari ini mengenai Allah akan mengabulkan doa hambanya. Semoga kita tidak pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ridho ya. Dan besok kita akan kembali membahas mengenai perbuatan yang jelek dan amal yang soleh akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Untuk Anda juga penikmat Radio KDS 8, terima kasih yang sudah interaktif ya di WhatsApp maupun teleponnya Radio KDS 8. Saya Tia Fauzia dan Ustadz Ridho harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.